memulakan ibadah kita, doa kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita angkat satu pujian penyembahan.
Sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan, kita akan membuka dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di hari ini karena kasih-Mu masih nyata dalam kehidupan kami masih boleh ada sampai saat ini. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau suci kuduskan hati dan pikiran kami, agar pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami pelayan-pelayan-Mu, kiranya kami boleh melayani seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih mau menyembah Tuhan. Kita ganti pujian tadi dengan pujian penyembahan. Dapat pergi mencari
masih mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita angkat satu pujian penyembahan yang berkata, sekalipun ku berjalan. Kesediaan Saudari Kezia untuk berdoa. Mari kita satu doa. Kembali lagi kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu.
Tadi kami sudah memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami tadi boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah kami hikmat supaya kebenaran firman-Mu boleh kami tanamkan dalam hati kami dan boleh menjadi pedoman hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Gembala. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan saat ini kita diberi kesempatan untuk membaca dan sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini masih dalam suasana kenaikan Kristus ke surga, di mana peristiwa ini memberikan makna dan memberikan hal yang terindah bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Mari bersama-sama kita masih melihat peristiwa ini dalam pembacaan Alkitab. Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan melihat Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52, 53. Sekali lagi, Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang menjadi penekanan kita saat ini adalah kalimat lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setidaknya ada dua kali atau dua peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya mengalami keterpisahan. Yang pertama waktu peristiwa di Taman Getsemani, murid-murid begitu ketakutan dan lari meninggalkan Yesus sendirian di Taman Getsemani, dan kemudian Yesus ditangkap. Kemudian dia diadili dan kemudian disalibkan, kemudian mati dan kemudian bangkit. Ya, itu keterpisahan pertama antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan yang kedua, dalam peristiwa kenaikan Kristus ini, ya, dalam dua peristiwa keterpisahan ini jelas di situ banyak perbedaan. Ya, yang pertama ketika di Taman Getsemani, kita melihat itu suasana yang penuh dengan keharuan, kesedihan, kecemasan, kegelisahan, ya, sampai Yesus bisa melihat suasana hati murid-murid Tuhan waktu itu pada saat mereka mengadakan perjamuan terakhir. Yesus tahu bahwa hati mereka ini sedang bersedih karena mereka tahu bahwa mereka akan dipisahkan untuk sesaat dari Yesus Kristus. Nah, itu suasananya dalam peristiwa di Taman Getsemani. Tetapi berbeda di dalam peristiwa keterpisahan Yesus dengan murid-muridnya di yang kedua ini, yaitu pada saat peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, tadi kita melihat di sini ya bahwa ketika Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem dengan hati yang bersukacita. Ya, sudah berbeda sekali. Padahal kalau mau dilihat, perbedaannya juga ada dalam hal durasi waktu. Waktu peristiwa di Taman Getsemani itu keterpisahannya itu sementara sebenarnya, untuk sementara waktu. Tapi duka yang mereka rasakan itu luar biasa dalamnya. Kesedihan, kecemasan, ketakutan yang mereka rasakan itu luar biasa. Nah, di dalam keterpisahan yang kedua, peristiwa kenaikan Yesus ini kan keterpisahan selamanya sebenarnya ya, secara fisik. Tetapi kita lihat ya cara mereka menanggapi ini berbeda. Waktu Yesus naik ke surga dan mereka sudah tidak bisa melihat lagi dengan kasat mata mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita. Ya, sudah berbeda. Nah, kita melihat apa bedanya sih di sini? Apa yang menyebabkan itu berbeda ya? Pertama ketakutan, yang kedua itu menjadi bersukacita, menjadi senang ya, tidak ada ketakutan sedikit pun di situ. Nah, kita tahu ya, saya pernah sampaikan juga di gereja, ketika Yesus akan naik ke surga ya, sebelum dia terangkat dia masih berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Kemudian ada dua kalimat. Nah, saya yakin inilah yang membuat murid-murid Tuhan ketika kembali ke Yerusalem itu kembali dengan sukacita. Ya, yang pertama Yesus mengatakan begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau sampai pada kesudahan zaman. Ya, ada janji penyertaan. Yang saya sering sampaikan inilah konsep tentang Allah yang Immanuel, Allah yang setia menyertai murid-muridnya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, akan tetap terus menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman, sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, Yesus mengatakan begini, jangan dulu tinggalkan Yerusalem untuk beberapa waktu,
tetaplah di Yerusalem sampai aku mengutus atau mengirim janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, dua inilah yang membuat mereka bersukacita, ya, tidak takut lagi seperti pada waktu peristiwa Taman Getsemani. Makanya mereka kembali ke Yerusalem itu dengan senang, dengan sukacita, ya. Penyertaan Tuhan, keyakinan akan Allah yang setia, itu seharusnya mewarnai kehidupan orang percaya, sama seperti murid-murid Tuhan waktu itu. Ya, ada janji penyertaan Kristus atas mereka, dan itu mereka hayati, mereka imani, mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Tidak perlu takut lagi, ya, tidak perlu gelisah lagi, ya, tidak perlu cemas lagi, karena ada Allah yang Immanuel. Nah, ada Allah yang menyertai kehidupan kita, kehidupan orang percaya. Nah, hari-hari ini kan kita melihat pergumulan begitu banyak yang dihadapi oleh dunia. Ya, tidak henti-hentinya kami menyampaikan seperti itu, supaya kita tahu bahwa sebenarnya kita sedang menghadapi sebuah pergumulan yang tidak ringan. Tapi percayalah, ya, bahwa janji penyertaan Tuhan juga itu tidak bisa kalah dengan pergumulan yang berat sekalipun. Kita yakini, ya, kita percaya bahwa apa yang Tuhan janji itu pasti akan digenapi, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Inilah yang harus menjadi landasan atau fondasi kehidupan kita, bahwa kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, kecemasan, ketakutan yang dihadapi dunia, itu kita hadapi dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Inilah yang membuat murid-murid Tuhan menjadi bersukacita, menjadi girang, menjadi senang, ya, ketika ditinggalkan oleh Yesus Kristus naik ke surga. Mereka tidak takut lagi. Begitu juga, ya, kita menghadapi dunia ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan menyertai kita, dan itu yang membuat kita tetap senang, tetap bersukacita. Ada kalanya tulisan Immanuel itu begitu jelas terpampang di hadapan kita. Kita berapa kali melihatkan orang-orang menulis tulisan Immanuel dengan tulisan angka besar, ditempel di kendaraan mereka, ya, di mobil, ya, di kaca mobil. Ada yang tempel di rumah Immanuel, ya. Ada yang memakai aksesoris atau kalung dengan tulisan Immanuel, ya. Wah, begitu gampang kalimat ini kita temukan, kita baca, kita lihat, tapi aplikasinya itu, ya, penerapannya itu yang sekarang harus menjadi PR bagi kita semua. Tulisan itu begitu besar terpampang di depan kita, bahkan kita begitu tahu makna Immanuel ini, ya. Jadi itu sebabnya kalimat ini jangan hanya menjadi penghias di dalam kehidupan kita, aksesoris di dalam penampilan kita, tetapi ini harus menjadi warna dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, itu tetap membuat kita tidak takut, kita tetap bersukacita, kita tetap bergembira karena ada Allah yang Immanuel. Kemudian selanjutnya, menarik di sini bahwa ketika mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, kita tahu, ya, dalam di kitab Kisah Para Rasul dikatakan murid-murid Tuhan ini mayoritas adalah orang-orang Galilea, orang-orang yang ada di bagian utara Israel, ya, orang-orang Galilea, orang-orang yang ada di luar Yerusalem, orang-orang yang dianggap oleh orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak baik, ya, karena ini sudah dianggap di luar jalur dari anugerah Tuhan. Nah, ketika sudah terjadi keterpisahan yang kedua itu, biasanya kan orang pulang ke rumah masing-masing, pulang ke kampung lah, kira-kira begitu. Nah, rupanya mereka ini tidak ke Galilea lagi. Waktu Yesus bangkit, Yesus ngomong kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lebih dulu melihat dia. Yesus bilang gini, kasih tahu lagi kepada kawan-kawan yang lain, kepada murid-murid yang lain, bahwa aku akan menjumpai kalian di Galilea. Ya, rupanya mungkin Yesus menyadari bahwa Yerusalem tidak terlalu nyaman bagi murid-murid Tuhan, karena masih peristiwa salib masih begitu dekat. Jadi Yesus menyadari bahwa murid-murid Tuhan rasanya tentang Yerusalem itu tidak akan terlalu at home bagi mereka. Selain kondisi Yerusalem yang menolak Yesus Kristus dan murid-muridnya, dan mereka juga bukan orang-orang yang dari Yerusalem, mereka dari Galilea. Jadi setelah Yesus bangkit, Yesus berjumpa dengan murid-murid Tuhan, menghabiskan banyak waktu itu di Galilea, ya, di Galilea. Nah, tapi pada saat Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan yang sebagian besar orang Galilea ini ternyata tidak langsung ke Galilea. Kita lihat di sini dikatakan firman Tuhan, mereka kemudian kembali ke Yerusalem, masuk kembali ke kota Yerusalem, kota yang awalnya menakutkan bagi mereka, kota yang awalnya tidak nyaman bagi mereka, karena mereka pengikut Kristus yang dibenci habis-habisan oleh orang-orang Yahudi waktu itu.
kota yang tidak terlalu rasa at home bagi mereka, tidak terlalu mereka ya sama seperti kalau orang tinggal di rumah sendiri lah begitu kan, asing lah dan mau bergerak bagaimana di Yerusalem ini, banyak pembenci di situ ya. Tapi mereka tidak takut masuk Yerusalem, tidak takut untuk dikucilkan, tidak takut untuk ditangkap, tidak takut untuk dibenci, tidak takut untuk difitnah dan segala macam ya. Yerusalem, kota yang bagi murid-murid, sebagian besar murid-murid Tuhan itu kota yang tidak terlalu nyaman bagi mereka. Tapi ketika ada janji Immanuel, penyertaan Tuhan atas kehidupan murid-murid Tuhan, itu yang membuat hidup mereka menjadi bersukacita, menjadi limpah dengan damai sejahtera. Maka yang semulanya menakutkan, yang semulanya itu tidak nyaman, menggelisahkan, itu menjadi enak, menjadi nyaman. Mereka, firman Tuhan berkata, mereka masuk ke kota Yerusalem dengan penuh sukacita. Jadi persoalannya bukan tempatnya, di mana mereka berada, bukan di situ, tetapi bagaimana suasana hati murid-murid Tuhan. Ya, tempat yang dianggap damai sekalipun, tempat yang dianggap indah sekalipun, tapi kalau orang yang ada di situ hatinya lagi penuh dengan gundah gulana, pasti itu juga tidak nyaman. Nah, di sini kita harus berpikir baik-baik, ya, di mana kita tinggal saat ini. Ya, janganlah selalu jadikan alasan untuk kita tetap bersukacita. Jangan jadikan alasan untuk kita menikmati damai sejahtera Tuhan. Jadikan alasan, waduh kita tidak bisa damai di sini. Jadikan alasan kita tidak bisa bersukacita. Di sini kok tempatnya tidak mendukung. Tempat tidak persoalan sebenarnya. Ya seperti murid-murid Tuhan. Masuk di kota Yerusalem, kota yang ya tidak enak bagi mereka. Tapi karena mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, ya menghayati sungguh-sungguh akan janji penyertaan Tuhan, toh enak-enak saja mereka masuk di Yerusalem. Ya, di mana kita tinggal hari ini, di mana Tuhan menempatkan kita beraktivitas hari ini, di mana Tuhan menempatkan kita bersekolah hari ini, di mana Tuhan menempatkan kita bekerja melayani Tuhan hari ini, itu bukan persoalan. Tuhan punya rencana tersendiri untuk kita di tempat-tempat tersebut. Yang paling penting adalah diri kita, membawa diri kita di tempat-tempat yang berbeda ini dengan satu landasan, yaitu janji penyertaan Tuhan yang Immanuel, itu yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk tetap bersukacita. Saya tidak bisa senang di sini, saya sudah ya. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Saya di keluarga saya kok kurang kurang nyaman, kurang enak, saya sulit bersukacita. Adalah ya, selama kita menghayati sungguh-sungguh akan penyertaan Tuhan, akan janji Allah yang Immanuel, kita bisa menikmati sukacita dimanapun kita berada. Ya, Yerusalem kota menakutkan, tetapi mereka tetap bisa masuk di situ dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena mereka yakin akan penyertaan Tuhan. Begitu juga kehidupan kita dimanapun Tuhan mengutus kita berada, beraktivitas melayani Tuhan. Yakinlah, ya kita bisa tetap menikmati sukacita yang besar di situ, karena Allah yang Immanuel dalam Yesus Kristus yang sudah berjanji pasti akan menggenapkan itu bagi kita semua. Puji Tuhan, amin kebenaran firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kemurahan, kebaikan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini dalam waktu yang singkat kami mempelajari, menghayati peristiwa kenaikan Yesus. Kami melihat dan kami merasakan banyak pelajaran yang indah untuk kami rasakan, bahkan kami terapkan dalam kehidupan kami. Teguhkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap yakin dan percaya dalam situasi apapun, kondisi apapun, dimanapun kami berada. Janji penyertaan Tuhan atas kehidupan kami akan selalu dinyatakan, sehingga kami tetap selalu bersuka cita. Kami tetap selalu merasakan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan jangkau dengan kasih anugerah-Mu Tuhan, dengan pemeliharaan-Mu, dengan berkat-Mu, dengan penyertaan Tuhan. Biarlah kami semua atau seluruh umat-Mu, jemaat-Mu tetap menjiwai sungguh-sungguh, menghayati sungguh-sungguh arti penyertaan Tuhan, sehingga seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan tetap tinggal di dalam damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, jika ada yang sakit di antara umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang ada, atau di antara kami, mari Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Sekali lagi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih-Mu menjangkau kami semua, dan menjangkau seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang sempat mengikuti persekutuan doa malam hari ini. Tuhan,
Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah ambil bagian. Biarlah tetap senantiasa karunia pelayanan dan anugerah-Mu menyertai seluruh hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan terus kehidupan kami dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh kami percaya akan tetap terus menyertai kami. Kami ucap syukur Tuhan, serta kami akhiri persekutuan doa kami saat ini. Sempurnakan semuanya dalam kasih kemurahan-Mu yang besar. Kami kembalikan pujian hanya bagi-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, cahaya kemuliaan Allah Bapa yang sejati, kepenuhan Allah Bapa yang sempurna, Imam besar agung kekal sampai selama-lamanya. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kematian kebangkitan Kristus serta dalam Roh Kudus, kiranya tinggal tetap menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.